Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana atom C bisa membentuk suatu rantai kan? Penasaran nggak tentang seluk-beluk lantai karbon? Kita simak bareng-bareng yuk. Adik-adik semuanya, yang akan dibahas dalam video kali ini antara lain, yang pertama adalah jenis ikatan yang dibentuk oleh rantai karbon, kemudian dilanjutkan dengan jenis rantainya, kemudian yang terakhir akan dijelaskan mengenai kedudukan atom C di dalam rantai. Oke, daripada lama-lama, kita lanjutkan aja yuk. Jangan kebanyakan di skip ya, biar ngerti. Jenis ikatan yang ada di dalam rantai karbon. Yang pertama adalah ikatan tunggal, di mana sifatnya merupakan ikatan jenuh, biasanya terdapat pada senyawa-senyawa alkana. Kemudian ada lagi ikatan rangkap dua, sifatnya merupakan ikatan tak jenuh, biasanya terdapat dalam senyawa alkena atau senyawa alkadiena. Kemudian yang ketiga adalah ikatan rangkap tiga, yang sifatnya merupakan ikatan tak jenuh, biasanya terdapat pada senyawa-senyawa alkuna. Untuk memperdalam pemahaman kalian, sekarang kita lihat ke contoh gambar lantainya ya. Kita lihat yang pertama, di sana hanya ada ikatan tunggal saja, di mana setiap atom C-nya itu memiliki 4 tangan. Sesuai aturannya kan, harus memiliki 4 tangan kan? Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua, itu merupakan contoh ikatan rangkap 2. Kita lihat atom C yang kedua. Kita hitung apakah di sana tangannya tetap ada 4. Ayo. 1, 2, 3, 4. Tetap ada 4 kan? Hal tersebut juga berlaku untuk atom C yang ketiga. Sekarang kita masuk ke gambar yang ketiga. Di sana merupakan contoh ikatan rangkap 3. Langsung saja yuk kita ke atom C yang kedua. Kita hitung ada berapa tangan dia. 1, 2, 3, dan 4. Tetap 4 tangan kan? Hal itu juga berlaku pada atom C yang ketiga. Sudah paham sampai sini? Kita lanjut yuk. Adik, sekarang kita masuk ke jenis rantainya. Berdasarkan bentuknya, rantai karbon dibagi menjadi 2 jenis, yaitu alifatik dan siklik. Di mana rantai alifatik itu dibagi menjadi 2 jenis juga, yaitu alifatik lurus atau tidak bercabang dan alifatik bercabang. Selanjutnya, untuk senyawa siklik dibagi menjadi 2 bagian juga, yaitu senyawa karbosiklik dan senyawa heterosiklik. Sedangkan senyawa karbosiklik itu ada 2 jenis juga, yaitu senyawa aromatik dan senyawa alsiklik. Oke adik-adik, banyak istilah baru bukan? Kita lihat pengertiannya masing-masing. Kita lihat di sana bahwasanya senyawa alisiklik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai yang terbuka. Sedangkan senyawa hidrokarbon siklik merupakan senyawa yang bentuknya melingkar atau tertutup. Dilanjutkan dengan senyawa karbosiklik, di dalam rantainya hanya terdapat atom C saja. Sedangkan senyawa heterosiklik di dalam rantainya ada atom C dan atom yang lainnya. Untuk pengertian senyawa aromatik dan senyawa alsiklik, kita lanjut aja ke contoh yuk. Untuk membedakannya, kita lihat di sana sudah ada tabel. Yang pertama adalah alifatik lurus atau tidak bercabang. Di sana kita lihat gambarnya, rantainya terlihat terbuka kan? Artinya dia memiliki 2 ujung rantai yang tidak saling bersambungan. Dan dia tidak memiliki cabang sama sekali. Selanjutnya kita ke contoh senyawa alifatik yang bercabang. Kita lihat di sana bahwasanya rantainya terbuka kan? Kedua ujungnya juga tidak saling bersambungan. Kemudian dia juga memiliki cabang. Sampai sini bisa membedakan kan? Sekarang kita lanjut ke contoh senyawa aromatik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya senyawa aromatik merupakan senyawa karbosiklik, artinya dia melingkar. Kemudian adik-adik perlu diingat bahwasanya senyawa aromatik ini sifatnya khusus ya. Jadi dia hanya memiliki struktur yang seperti itu.
Bagaimana kelanjutannya nanti akan dijelaskan di kelas 12 ya. Kemudian kita masuk ke gambar contoh senyawa alsiklik, di mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya senyawa alsiklik ini merupakan contoh senyawa karbosiklik. Jadi dia bukan rantai terbuka dan tidak memiliki ujung rantai. Yang terakhir adalah contoh senyawa heterosiklik, di mana dia merupakan senyawa siklik, artinya melingkar, dan di dalamnya ada atom selain atom C kan? Kedudukan atom C dalam rantai. Berdasarkan kedudukan atom C di dalam rantai, maka jenis atom C antara lain, yang pertama adalah atom C primer, artinya dia hanya terikat pada satu atom C yang lainnya. Dilanjutkan dengan atom C sekunder, artinya atom C ini terikat pada dua atom C yang lainnya. Selanjutnya ada atom C tersier, artinya dia merupakan atom C yang terikat pada tiga atom C yang lainnya. Dilanjutkan dengan atom C kuaterner, artinya atom C di sini merupakan atom C yang terikat pada 4 atom C yang lainnya. Untuk memperdalam pemahaman kalian, sekarang kita masuk ke gambar senyawa hidrokarbon. Kita cari atom C primer atau atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Nah, itu yang ada di lingkaran merah ya. Kemudian kita lanjutkan dengan atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Kita lihat di sana. Nah, yang dilingkari merah ya. Selanjutnya untuk atom C tersier. Nah, itu sudah jelaskan. Selanjutnya adalah atom C kuaterner. Iya, cukup dia mengikat 4 atom karbon yang lainnya. Alhamdulillah adik-adik, akhirnya pembahasan tentang rantai karbon sudah selesai dibahas ya. Bagaimana, cukup jelas bukan? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan dirasa penting, silahkan di-share ke teman-temannya, juga ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau ada pertanyaan lebih, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, kemudian jangan lupa lagi kalian subscribe ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya. Dadah!